Ya, tadi sudah cukup lengkap ya disampaikan oleh pemakalah. Saya hanya menambahkan sedikit tentang perkembangan Islam di Spanyol. Saya juga sangat tertarik dengan diskusi pada hari ini. Namun karena waktu kita singkat ya, setelah ini kita berbagi kelas jam 15.30 saya akan masuk di kelas B. Baik Bapak Ibu, Islam di Spanyol memang pernah mengalami satu kejayaan dan Islam menjadi satu kekuatan yang disegani ya di seluruh penjuru ya. Kemudian Islam di Spanyol juga pernah menjadi satu monumental sekali gitu ya. Dan ini bisa dikatakan bahwa masuknya Islam di Spanyol ini sebetulnya antara saja gitu ya, karena sebetulnya pada waktu sebelum ke Spanyol umat Islam itu menguasai Afrika Utara. Ini terutama pada masa Khalifah Abdul Malik tahun 685 sampai 705. Ini dipimpin oleh gubernurnya namanya Husna Ibnu Nu'man. Kemudian gubernurnya berganti dengan Musa bin Nusair ya. Jadi sebetulnya masuknya Islam ke Spanyol itu adalah jalan pembuka ya untuk ekspedisi yang lebih luas lagi ke Afrika Utara, karena di Spanyol itu titik titik antaranya gitu. Kemudian ada 3 tokoh utama ketika penaklukan Islam di Spanyol, ada namanya Tarif bin Malik. Jadi dia ini menyeberangi satu selat ya di antara Maroko dan benua Eropa. Kemudian ada Musa ibnu Nusair. Ini beliau mengirimkan pasukan sebanyak 7.000 orang ke Spanyol kalau menurut catatan sejarah. Kemudian ada tokoh lain lagi, Tarik bin Ziyad. Ini pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan Islam di Spanyol, yang pertama faktor internalnya karena memang umat Islam itu kompak ya. Kalau kita belajar sejarah mundur sedikit gitu ya, memang bangsa Arab cikal bakal munculnya Islam itu kan turunnya kan di Arab gitu ya, dan memang orang Arab, bangsa Arab itu orang yang suka berperang gitu ya. Jadi ketika mereka berperang itu betul-betul dengan solid gitu ya, dan dengan kekuatan penuh gitu, tidak bisa dicerai-berai gitu. Kemudian ada faktor eksternalnya juga, di samping memang di Spanyol sendiri memang banyak pergolakan ya, banyak konflik internal di Spanyol sehingga ketika Islam masuk itu cukup mudah gitu. Nah, ini situasi politik ya dan keagamaan di Spanyol sebelum Islam datang. Ini Spanyol ini dia terbagi-bagi dalam beberapa bagian kecil, negara-negara kecil gitu ya, terpecah belah. Kemudian kepemimpinan di Spanyol juga lemah gitu ya, tidak cakap gitu. Kemudian di semua bidang, baik di bidang sosial, bidang politik maupun bidang ekonomi. Kemudian situasi keagamaan di Spanyol juga saat itu sangat intoleran gitu ya. Mungkin kalau di hampir mirip ya ketika Islam masuk ke Indonesia saat itu kan yang berkuasa adalah agama Hindu. Agama Hindu itu ada kasta gitu ya, ada ketidaksetaraan. Nah, di Spanyol juga kira-kira seperti itu. Ada intoleran gitu ya, ada kelas-kelas gitu. Kemudian antara penganut agama satu dengan penganut agama lain itu saling baku hantam gitu ya, saling terjadi konflik gitu. Nah, kemudian di Andalusia ini sebagian besar memang penganut agamanya itu Yahudi, kemudian Kristen di situ memaksa membaptis orang-orang Yahudi ini untuk masuk ke dalam agama Kristen gitu ya, dan biasanya pemaksaan ini kan berbuntut tidak nyaman gitu ya, sehingga akan terjadi konflik-konflik, ada pemberontakan-pemberontakan gitu ya, karena banyak terjadi ketidakadilan, penindasan, ketidaksamaan hak gitu ya, kemudian masalah ekonomi yang tidak sejahtera gitu ya, kemelaratan dan lain sebagainya. Inilah yang membuat ketika ada tawaran baru, Islam itu kan datang membawa kedamaian, Islam datang membawa kesetaraan, karena di mata Allah tidak ada yang beda kecuali ketakwaannya. Jadi tidak ada yang kastanya lebih rendah, tidak ada yang misalnya posisi lebih tinggi gitu ya dalam kasta segala macam, itu nggak ada. Jadi karena Islam menawarkan perubahan yang lebih baik, kesetaraan ya, kebaikan, kesejahteraan, akhirnya lebih mudah untuk masuk kepada warga Spanyol. Nah, kemudian dari sistem pemerintahannya ini kekuasaan di Spanyol
sebelum masuknya Islam ini ditunjuk oleh Khalifah Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Kemudian dipimpin oleh para wali. Kemudian pada periode kedua tahun 755 Masehi sampai 912, pemerintahan Islam di Spanyol ini baru dipegang oleh seorang amir, seorang pimpinan ya. Yang memimpin yang pertama namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian Hisham I, dan seterusnya. Lalu perkembangan peradaban Islam di Spanyol ini terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama, ini Spanyol ada di bawah para wali, tadi sudah saya jelaskan, diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah, jadi ini seangkatan ya, seperiode dengan Khalifah Bani Umayyah, yang pusatnya saat itu di Damaskus. Nah ini memang pada saat itu pemerintahannya belum sempurna gitu. Kemudian periode kedua, Spanyol ada di bawah pemerintahan gubernur, tetapi tidak tunduk terhadap pemerintahan Islam yang dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Jadi kita tahu pada masa Umayyah dan pada masa Abbasiyah itu banyak melakukan ekspansi, tetapi tidak semua yang tunduk kepada pemerintahan pusat yang ada di Baghdad gitu ya, karena memang wilayahnya sangat luas gitu ya, sulit untuk mengontrol semuanya, apalagi kalau pemimpinnya yang ditugaskan tidak cakap, tidak tegas gitu. Nah, kemudian pada periode kedua ini di Spanyol sudah mulai banyak kemajuan dalam bidang politik, di bidang peradaban Islam, meskipun juga banyak ancaman dan kerusuhan ya, misalnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan. Jadi pada prinsipnya semua agama itu punya fanatisme agama ya, punya apa? Kalau disentil sedikit masalah keagamaannya maka akan muncul jiwa syahidnya gitu ya dalam rangka membela agama. Nah, ini juga yang terjadi pada gerakan Kristen di Spanyol. Kemudian pada periode ketiga ini diperintah oleh Abdurrahman III, kemudian mencapai puncak kejayaan dan kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemudian ini juga kemunduran dari Bani Umayyah, jadi berganti ya. Ketika Umayyah mundur digantikan Abbasiyah. Jadi Spanyol ini di antara dua pemerintahan kekhalifahan Islam. Kemudian pada periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil. Jadi kecil-kecil gitu ya. Kemudian raja-rajanya ini berdasarkan golongan, sukuisme gitu ya. Kota-kotanya misalnya tadi Seville, Cordova, dan beberapa kota lainnya. Kemudian nah ini mulai banyak intrik-intrik, banyak pemberontakan, banyak pertikaian gitu. Kemudian pada periode kelima, ini ada satu kekuatan yang mendominasi, meskipun perpecahan itu tetap ada, yaitu namanya dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Periode keenam atau periode terakhir Islam di Spanyol, ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah pemerintahan dinasti Bani Anmar namanya. Nah, kemudian akhirnya kemajuan itu muncul lagi, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil, ya di Granada itu tadi hanya satu kota gitu. Kemudian tahun 1492 berakhirlah masa kekuasaan Islam di Spanyol. Nah, tadi ada pertanyaan ya dari Mbak Anissa kalau nggak salah tadi ya, kenapa dulu Spanyol itu pernah mengalami puncak kejayaan, tetapi kok seperti tidak ada bekasnya gitu ya? Karena memang ketika keruntuhan Islam di Spanyol ini, pemerintahan Kristen yang saat itu masuk, mereka menawarkan dua pilihan. Orang Islam boleh ada pilihan dua. Yang pertama, dia murtad, memeluk agama Islam, memeluk agama Kristen, pindah ke agama Kristen, mereka diperbolehkan tinggal di Spanyol. Tetapi kalau dia tetap mempertahankan agama Islam, maka dia harus keluar gitu dari Spanyol. Gitu. Nah, orang Islam akhirnya pada saat itu terbagi menjadi dua. Ada yang betul-betul dia murtad, ya murtad baik dalam hati maupun dalam perilaku ibadahnya gitu ya, dia murtad betul-betul murtad. Nah itu dia tinggal di Spanyol. Kemudian ada juga yang dia merasa takut gitu ya, tetapi nggak berani juga keluar dari Spanyol. Akhirnya mereka memilih hanya di lisan. Mereka seolah-olah Kristen, tetapi sembunyi-sembunyi melaksanakan ibadah di rumah, misalnya sholat atau puasa, tapi sembunyi-sembunyi gitu ya. Tetapi kalau di luar mereka mengaku Kristen gitu. Nah ini sempat berjalan beberapa tahun, tetapi lama-kelamaan ketahuan sama pemerintah Spanyol ya, yang Kristen,
Nah, itu akhirnya ditegaskan gitu ya, bahkan terjadi pembantaian, pembunuhan gitu. Jadi betul-betul di bumi hanguskan. Semua orang Islam tidak boleh ada di Spanyol gitu. Saat itu ya, ketika Islam di Spanyol ini runtuh gitu. Makanya ya betul-betul akhirnya semua yang bernuansa Islam ya dimusnahkan, dialihfungsikan menjadi tempat ibadah Kristen misalnya, dan umat Islam tidak boleh berada di Spanyol gitu. Makanya ya walaupun pada mulanya ada yang pura-pura masuk Kristen, tetapi lama-lama diusir, dibunuh gitu ya kalau ketahuan. Nah, ini kemajuannya banyak ya, kemajuan di bidang intelektual, pembangunan fisik, arsitektur gitu. Jadi banyak sekali kemajuan yang dicapai di Spanyol ya. Kemudian peninggalan peradabannya juga banyak ya, masjid, jembatan, kapel, dan lain sebagainya. Jadi peradaban Islam ini sangat berpengaruh terhadap Eropa ya, karena memang dari sejarah yang kita pelajari, Islam ini berkuasa, kejayaannya itu lebih dari 600 tahun, dan mempengaruhi Eropa, karena Eropa dulu kan berada pada fase yang sangat terbelakang, masih percaya tahayul gitu kan, masih bodoh sekali gitu ya. Dan ketika mereka berada di wilayah kekuasaan Islam, mereka ikut tercerahkan dengan pendidikan yang memang saat itu digalakan oleh pemerintahan Islam ya, apalagi dengan gerakan penterjemahan dan dukungan ilmu pengetahuan dari para khalifah kekuasaan Islam. Nah, ini penyebab kemunduran dan kehancuran Islam tadi sudah diterangkan ya, munculnya khalifah yang lemah. Ini rata-rata nih kalau kita baca sejarah Islam, semua hampir sama. Di endingnya itu ya meskipun sudah pernah mengalami kejayaan yang sangat bagus, tetapi di akhirnya itu karena dipimpin oleh khalifah yang tidak cakap ya akhirnya lemah gitu ya. Kemudian konflik berkepanjangan antara Islam dan Kristen, kemerosotan ekonomi. Lalu Islam di Spanyol ini memang dia hanya sendirian. Ya, biasanya kan antar dinasti itu saling bahu-membahu, memberikan bantuan pasukan gitu ya. Nah, Islam di Spanyol ini dia sendirian gitu ya ketika menghadapi Kristen di Spanyol. Nah, itu tambahannya sedikit dari saya. Mudah-mudahan apa yang